Sok, mulai. Siap. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan peristiwa tentang 3 Juli 1946. Peristiwa 3 Juli 1946 dikenal sebagai upaya kudeta pertama yang dialami oleh pemerintah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Aktor peristiwa 3 Juli 1946 adalah kelompok Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka. Tujuan peristiwa 3 Juli 1946 sendiri sebenarnya bukan untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno, melainkan meruntuhkan kabinet Perdana Menteri Sultan Syahrir. Saat itu, ketegangan antara kabinet Syahrir dan kelompok Persatuan Perjuangan yang merupakan oposisi utama pemerintahan memang tengah meruncing. Keterangan tersebut kemudian berakhir pada upaya kudeta oleh kelompok Persatuan Perjuangan dengan menculik anggota-anggota kabinet Syahrir. Persatuan Perjuangan merupakan Tan Malaka sebenarnya telah ditawari kursi ketua umum Partai Sosialis oleh Syahrir, namun Tan Malaka menolak dan lebih memilih mendirikan Persatuan Perjuangan. Tan Malaka mengatakan bahwa dirinya seorang komunis, sehingga enggan untuk memimpin sebuah partai berhaluan sosial demokrat. Tan Malaka juga tidak suka dengan jabatan resmi. Akhirnya Tan Malaka mendirikan Persatuan Perjuangan yang kemudian menjadi oposisi paling sengit terhadap kabinet Syahrir. Di mata Persatuan Perjuangan, kabinet Syahrir dipandang terlalu lemah karena memilih menghadapi Belanda melalui politik perundingan. Sementara Tan Malaka dan para pengikutnya ingin agar Indonesia merdeka 100% melewati perjuangan bersenjata. Namun Syahrir tetap menolak dengan alasan menghindari pertumpahan darah. Ketegangan semakin meruncing ketika kabinet Syahrir menyampaikan perundingan Linggarjati. Kelompok Persatuan Perjuangan menganggap kabinet Syahrir telah gagal mewujudkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia 100%. Karena berdasarkan keputusan perundingan Linggarjati, wilayah Indonesia hanya terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura saja, hingga membuat Persatuan Perjuangan semakin kecewa terhadap kabinet Syahrir. Upaya kudeta pun mulai dilancarkan oleh kelompok Persatuan Perjuangan dengan menculik para menteri di kabinet Syahrir. Namun rencana itu ternyata terendus oleh pemerintah. Akhirnya Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarmi yang merupakan pentolan Persatuan Perjuangan dijebloskan ke penjara pada 23 Mei 1946. Hal itu membuat simpatisan Tan Malaka terutama dari kalangan militer geram. Mereka kemudian sepakat untuk menculik Perdana Menteri Sultan Syahrir ketika singgah di Surakarta, Jawa Tengah. Penculikan ini juga disertai surat tugas penangkapan yang ditekan langsung oleh Kolonel Sutarto, Panglima Divisi 4. 27 Juli 1946, Maijen Sudarsono dan anak buahnya berhasil membebaskan Tan Malaka dan pemimpin Persatuan Perjuangan yang ditahan di hari yang sama. Perdana Menteri Sunan Syahrir yang sedang dalam perjalanan kembali dari timur ke Jogja dan singgah di Surakarta diculik oleh kelompok Persatuan Perjuangan. Penculikan itu dipimpin oleh Mayor Yusuf, meski akhirnya hanya membawakan ke Keraton Solo saja. Saat itu Syahrir baru menyadari tentang situasi politik yang sangat genting hingga ada kudeta terhadap pemerintahnya. Sehari kemudian, pada 28 Juni 1945,
ada di Indonesia. Pada 29 Juni 1946, seluruh kekuasaan pemerintahan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Soekarno. Ia kembali berpidato di radio menuntut pembebasan Sahir dan menteri-menterinya. Ini presidenmu. Kalau engkau cinta kepada proklamasi dan presidenmu, engkau cinta kepada perjuangan bangsa Indonesia yang insya Allah akan diakui oleh seluruh dunia. Tidak ada jalan kecuali, hai pemuda-pemudaku, kembalilah Perdana Menteri Sunan Sahir yang engkau tawan di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sadarlah bahwa perjuangan tidak akan berhasil dengan cara kekerasan, kata Soekarno. Akhirnya Sahir dan tokoh-tokoh lainnya yang diculik dibebaskan. Namun upaya kudeta tetap berjalan. 30 Juni dini hari, Sahir diantar ke Yogyakarta dan diserahkan pada ajudan Soekarno. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono kemudian datang menghadap Presiden Soekarno dengan beberapa rekan lainnya. Ia menyodorkan maklumat kepada Presiden untuk segera ditandatangani. Adapun isi maklumat tersebut, diantaranya: 1. Presiden memberhentikan kabinet Sahir. 2. Presiden menyatakan pimpinan politik, sosial, dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik. 3. Presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik. 4. Presiden mengangkat 3 menteri negara. Sudarsono juga mengatakan bahwa surat itu berasal dari Jenderal Sudirman sekaligus menceritakan perihal surat tersebut. Namun menjawab bahwa Panglima Besar Sudirman tidak mungkin membuat surat semacam itu kepada Presiden. Namun Sudarsono tetap mengotot bahwa surat itu berasal dari Sudirman. Ini juga mengatakan bahwa beberapa orang pimpinan politik sipil yang ikut bersama bisa bersaksi akan keberanian ucapannya. Soekarno dan Hatta kemudian sepakat bahwa yang tengah dilakukan Sudarsono dan kawan-kawannya adalah sebuah kudeta. Saat itu juga Mayor Jenderal Sudarsono dan rekannya ditangkap. 14 orang yang juga terlibat dalam upaya kudeta kemudian diajukan ke depan Mahkamah Tentara Agung. Tujuan terdakwa kemudian dibebaskan dari tuntutan. Selain Sudarsono, Muhammad Yamin juga dinyatakan bersalah atas upaya kudeta itu. Keduanya kemudian dijatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara. Setelah itu 5 terdakwa lainnya 2-3 tahun. Namun mereka semua akhirnya dibebaskan dengan gerasi Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1948. Terus, oh udah. Saya ingin menjelaskan peristiwa tentang bertemunya Insinyur Soekarno dan Fatmawati. Fatmawati dilahirkan pada 5 Februari 1923 di Bengkulu. Ketika ia lahir, ada 2 mama yang akan diberikan kepadanya. Nama yaitu Fatimah yang berarti bunga teratai, dan Siti Tijabaidah yang diambil dari nama salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Kedua nama itu ditulis pada 2 cari kertas, kemudian digulung dan diundi. Pilihan pun jatuh pada nama Fatimah. Fatmawati pertama kali bertemu dengan Bung Karno pada 1938. Saat itu ia diajak oleh ayahnya Hasanuddin untuk menemui Bung Karno yang telah dibuang di Bengkulu. Cinta pada pandangan pertama mungkin ungkapan yang tepat untuk menjelaskan awal muncul benih cinta di antara Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Masih kuingat aku mengenakan baju kurung merah hati dan tutup kepala koil kuning di bordir, kata Fatmawati saat melukiskan pertemuan pertamanya itu dalam buku yang dituliskan catatan kecil bersama Bung Karno 1970. Pertemuan itu menggerakkan hati Bung Karno dan lagi menikahi Fatmawati. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bung Karno 2 tahun kemudian ketika Fatmawati meminta nasihatnya sehubung dengan adanya seorang yang meminangnya. Fatmawati pun akhirnya menikah dengan Bung Karno pada Juli 1943. Saat menjahit bendera, setahun setelah pernikahannya itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bendera merah putih juga boleh dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya diizinkan berkumandang. Fatmawati kemudian berpikir bahwa memerlukan bendera merah putih untuk dikibarkan di Pegangsaan 56.
Pada waktu itu tidak mudah untuk mendapatkan kain merah dan putih di luar. Tulis Khairul Basri dalam artikelnya Merah Putih Ibu Fatmawati dan Gedung Proklamasi. Barang-barang ekspor semuanya berada di tangan Jepang dan kalaupun ada luar untuk mendapatkan harus dengan berbisik-bisik, tulisnya. Berkat bantuan Shimizu, orang yang ditunjuk oleh perintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia, Fatmawati akhirnya mendapatkan kain merah dan putih. Shimizu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang yang mengepalai gudang di pintu air di depan ex-bioskop Capitol. Bendera itulah yang berkibar dipegang saat Timur saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu Fatmawati menjelaskan pada Shimizu bahwa bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di gedung pegang saat Timur kainnya berasal dari Shimizu. Dan satu-satunya kain merah putih yang diberikan Shimizu kepada Fatmawati adalah bendera yang berasal dari gedung pintu air itu. Tulis Khairul Bondan Winarno dalam Berkibarlah Benderaku, Tradisi Pengibaran Bendera Pusaka 2003. Menuliskan, Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisik yang cukup rentan. Asalnya Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarno Putra. Tak jarang yang menitikkan air mata kala menjahit bendera itu. Berulang kali saya melupakan air mata di atas bendera yang saya jahit itu, kata Fatmawati dalam buku itu. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungan telah mencukupi bulannya, saya paksakan diri menjahit bendera merah putih. Saya jahit berangsur-angsur dan mesin jahit sehingga dia menjalankan dengan tangan saya. Sebab dokter malang saya menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit. Saya membunganya. Selanjutnya saya akan membacakan atau menjelaskan perang Toba dari perlawanan Sisingamangaraja 12. Dalam sepucuk surat kepada Marsden pada tahun 1820, Raffles menulis bahwa para pemimpin Batak menjelaskan kepadanya mengenai Sisingamangaraja yang merupakan keturunan Minangkabau, dan bahwa di Silindung terdapat sebuah arca batu berbentuk manusia sangat kuno yang diduga dibawa dari Pagaruyung. Sampai awal abad ke-20, Sisingamangaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Minangkabau melalui perantara Tuanku Barus yang bertugas menyampaikan kepada yang dipertuan Pagaruyung. Penobatan Sisingamangaraja 12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya politik pintu terbuka dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, dan yang tidak mau menandatangani Korte Velklaring atau perjanjian pendek di Sumatera, terutama Kesultanan Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya. Di sisi lain, Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda ini mendorong situasinya selanjutnya untuk melahirkan perang Toba yang berkepanjangan hingga puluhan tahun. Pada tahun 1877, para misionaris dari Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisingamangaraja 12. Kemudian pemerintah Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja 12, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh negeri Toba. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda menuju di Pea Raja, tempat kediaman penginjil Ingrid Ludwig Nansen. Pasukan pertama di bawah pimpinan Kapten Skelton bersama dengan kontrolir Hovel sampai di Pea Raja dan disambut oleh Nansen. Kemudian beserta penginjil Nansen sebagai penerjemah pasukan Belanda terus menuju ke Baha Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamangaraja 12 yang kemudian mengumumkan ulas atau perang. Pada tanggal 16 Februari 1878, penyerangan ke pos Belanda di Baha Batu mulai dilakukan. Antara Februari hingga Maret, 380 pasukan tambahan dan 100 narapidana didatangkan dari Sibolga. Ekspedisi militer untuk menuntaskan pasukan
Sisingamangaraja dimulai. Penginjil Nansen dan Simoneit mendampingi pasukan Belanda selama ekspedisi militer yang dikenal sebagai Perang Toba. Keduanya menunjuk jalan dan penerjemah serta malah dianggap ikut berperan dalam menentukan kampung-kampung mana yang akan dibakar. Sesudah ekspedisi militer berakhir, puluhan kampung termasuk markas Sisingamangaraja di Bangkara dihanguskan. Atas jasa membantu pemerintah Belanda pada 27 Desember 1878, Nansen dan Simoneit menerima surat penghargaan dari pemerintah Belanda, uang tunai sebanyak 1000 gulden. Sisingamangaraja beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara para kerabat raja yang tertinggal di Bangkara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Terus. Belum. Udah banyak Oh, udah. yang lain kasihan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.